Kelihatannya psikologi kematian itu sebuah buku yang mengajarkan kita untuk menghadapi kematian dengan lebih rileks begitu ya. Bayangkan kematian dengan rileks. Dan memang betul di situ juga disebutkan bahwa kita ini bagaikan burung onta yang memasukkan kepala kita ke dalam pasir ketika kita berbicara tentang kematian. Kita pura-pura tidak mau membicarakannya. Dan saya yakin pasti keluarga juga ketika melihat tanda-tanda, bagaimana reaksi keluarga? Apakah dibicarakan terbuka dengan Huda? Barangkali dia pernah bercerita, saya tidur dengan Huda karena saya yang banyak mendampingi dia. Satu kali malam-malam dia bercerita bagaimana rasanya mati. Ketika itu memang kira-kira 2 tahun terakhir setelah dokter menyatakan ada penurunan pada fungsi ginjal barunya. Barangkali dia merasa bahwa kematian sudah dekat, jadi kita berbicara tentang kematian sambil leyeh-leyeh di tempat tidur. Dia bercerita bahwa kalau kita di dalam kubur, nanti kubur itu gelap. Saya bilang enggak gelap kalau kita orang baik, saya bilang. Orang-orang baik itu nanti tempatnya bagus, saya bilang. Karena saya tidak tahu lagi harus bicara apa tentang kematian, sesuatu yang kita juga tidak tahu. Jadi dia bertanya terus ya. Dia bertanya terus dan dia sudah merasakan mungkin. Betul. Ya. Jadi makanya dia mungkin akhirnya memilih membeli buku-buku tentang kematian ketimbang bertanya pada kami yang rasanya bagi kami juga kalau dia bercerita tentang kematian itu pedih. Kami tidak tahu bagaimana. Buat saya, akhirnya saya bilang, jangan bicara tentang mati, lebih baik bicara tentang hidup. Ayo besok kita mau jalan-jalan kemana. Jadi saya putus ketika dia mulai bicara tentang kematian. Iya, menarik karena di buku ini Huda sebelum meninggal menuliskan, saya boleh bacakan ya. Kalau nanti aku meninggal, aku pasti ingin masuk surga. Aku ingin bisa makan apa saja. Karena di sini makananku sangat dibatasi dan sering merasa sakit. Aku ingin tidak merasa sakit lagi. Jadi kalau lihat bahwa akhirnya toh Huda pergi meninggalkan kita, Anda yang sudah memberikan 1 ginjal Anda kepada Huda, apakah pernah ada perasaan menyesal? Enggak sih, saya tidak pernah menyesal sudah mendonorkan ginjal saya untuk adik saya. Sama sekali, sampai sekarang pun saya tidak pernah menyesal bahwa dia sakit lagi, kemudian dia meninggal. Saya bahagia sudah dia pergi bersama ginjal saya. Dan artinya ada 5 tahun dia sehat dengan ginjal barunya itu, dan saya rasa itu suatu hal yang sangat membahagiakan. Baik, terakhir tentu kita ingin tahu bagaimana kesehatan Anda. Hidup dengan 1 ginjal setelah 9 tahun memberikan ginjal Anda pada Huda. Fisik sih saya merasa sehat. Ini mungkin kejelekannya karena saya dokter. Jadi saya tidak pernah memeriksakan diri secara misalnya resmi bahwa dok saya mau periksa kesehatan saya, check up gitu. Itu terus terang nggak pernah. Jadi karena saya merasa dokter sendiri nggak memberikan contoh yang baik ya. Jadi alhamdulillah aktivitas normal, semuanya bisa berjalan dengan baik.